Halo rekan-rekan, di sini saya mau menyampaikan informasi terkait pengumuman rekrutmen untuk posisi pendamping lokal desa tahun 2022 dalam rangka pengisian kekosongan TPP pada posisi PLD tahun anggaran 2022, maka Kemendes membuka rekrutmen baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. Di poin A, pembukaan rekrutmen ini merujuk pada Kepmen nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat. Yang selanjutnya di poin B, kualifikasi PLD. Ada 7 kualifikasi. Yang pertama, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Yang kedua, memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun. Ketiga, diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat, mampu mengoperasikan komputer minimal program Office, Word, Excel, dan PowerPoint, dan juga penggunaan internet. Yang kelima, sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. Yang keenam, diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat. Yang ketujuh, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar. Di sini saya mau menyampaikan di poin 6. Harap hati-hati ketika saat melakukan pendaftaran. Contoh, desa di kecamatan A membuka formasi untuk posisi PLD dan ada penduduk dari kecamatan B yang mendaftar di kecamatan A tersebut. Tetapi di kecamatan A ada penduduk yang juga ikut mendaftar, 1 orang misal. Pada saat proses seleksi nanti, penduduk di desa B yang mendaftar di desa A maka secara otomatis akan gugur seleksi administrasi karena diutamakan adalah penduduk desa di kecamatan setempat atau di kecamatan A tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang mau mendaftar beda di desa yang beda kecamatan, harap mempertimbangkan poin nomor 6, atau karena di poin 6 ini sangat-sangat diutamakan oleh Kemendes untuk menunjang dan optimal ketika pada saat pelaksanaan tugas-tugas sebagai PLD. Selanjutnya di poin C terkait tata cara pendaftaran. Di sini ada 10. Ini pendaftaran dilaksanakan, nomor 1, pendaftaran dilaksanakan secara daring atau online melalui website di rekrutmen PLD 2022.kemendesa.go.id. Ini di poin 1 sampai 5. Ini nanti kita masuk ke webnya. Sekarang kita bahas langsung ke nomor 6. Upload surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi surat lamaran ditujukan kepada BPSDM. Selanjutnya di nomor 7, lanjutkan pengisian form pendaftaran sesuai kolom-kolom yang diminta. Yang nomor 8, mengunggah atau upload dokumen yang diminta, KTP dan atau surat keterangan domisili. Yang ke-9, klik tombol kirim. Jika muncul pesan pendaftaran berhasil, maka pendaftaran Anda dinyatakan sukses. Selanjutnya di sini saya mau mewanti-wanti di poin 9, sebelum benar-benar klik tombol kirim, teman-teman harus yakin betul bahwa berkas-berkas atau dokumen yang mau diupload, mau dikirim itu sudah lengkap. Karena pada tahun 2021 kemarin ada teman saya
yang mendaftar tetapi dokumennya ada yang kurang dan sudah terlanjur diklik tombol kirim. Yang jadi masalah, setelah diklik tombol kirim, dokumen tersebut sudah tidak bisa diperbaiki atau secara otomatis terkunci dan sudah terlambat untuk diperbaiki. Jadi teman-teman harus hati-hati dan benar-benar memastikan, karena satu nik satu pendaftaran. Jadi teman-teman ketika salah maka kesempatannya sudah hilang untuk proses seleksi. Dan kemarin teman saya itu akhirnya dia tidak lolos di proses pendaftaran tersebut. Selanjutnya di poin D terkait jadwal pelaksanaan. Jadi di jadwal pelaksanaan di sini dibagi menjadi 13. Yang pertama pengumuman rekrutmen. Ini dilakukan mulai hari Jumat kemarin tanggal 23 September 2022. Selanjutnya penerimaan pendaftaran hari Rabu sampai Minggu, atau tepatnya hari ini sampai minggu depan tanggal 28 September sampai 2 Oktober. Jadi sudah bisa mulai dilakukan pendaftaran. Yang ketiga, seleksi administrasi ini dilakukan hari Senin sampai Rabu tanggal 3 sampai 5 Oktober oleh panitia. Setelah seleksi, baru proses seleksi tersebut panitia melakukan pengumuman hasil seleksi administrasi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Di sini teman-teman bisa melihat apakah sudah lolos atau tidak di proses awal hasil seleksi administrasinya, apakah sudah lolos. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan tes tulis, bisa lewat email. Pemanggilan tes tulis tersebut di hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Selanjutnya pengumuman hasil tes tulis dan sekaligus pemanggilan tes wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Oktober. Bagi teman-teman yang lolos tes tulis akan mendapatkan juga pemanggilan tes wawancara. Selanjutnya seleksi tes wawancara dilakukan pada hari Kamis sampai Rabu tanggal 13 sampai 19 Oktober 2022. Untuk tahapan selanjutnya, penetapan hasil seleksi oleh tim seleksi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Pengumuman hasil rekrutmen baru hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 atau 1 minggu setelah penetapan hasil seleksi. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan SK pengangkatan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan pelatihan atau pratugas pembekalan sebelum mulai kerja hari Senin sampai Rabu tanggal 28 sampai 30 November 2022. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan kontrak kerja hari Jumat tanggal 1 Desember 2022 termasuk sekaligus penempatan atau mulai bertugas pada 1 Desember 2022. Jadwal pelaksanaan ini sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga teman-teman harus selalu aktif update di web pendaftaran tersebut, di web pendaftaran rekrutmen PLD 2022 kemendesa.go.id. Di poin E terkait keterangan peserta yang lolos maupun yang tidak lolos diumumkan di web tersebut. Nomor 2, pelamar yang lolos administrasi akan mendapatkan panggilan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Pada nomor 3, waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan seleksi akan disampaikan saat pemanggilan peserta. Seluruh informasi pelaksanaan rekrutmen baru PLD dapat diakses pada
website kementerian dengan alamat rekrutmen PLD 2022 kemendesa.go.id. Sekarang kita masuk ke website pendaftarannya. Di beranda website di sini teman-teman bisa melihat ada tombol daftar sekarang. Kita klik untuk proses registrasi. Di sini untuk proses registrasi atau rekrutmen ada 5 tahap. Yang pertama mulai, yang kedua memasukkan info personal, yang ketiga alamat dan domisili, yang keempat pengalaman kerja, dan yang kelima selesai. Nah, ini yang harap menjadi perhatian. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi di poin 6. Hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran. Jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Yang kedua, setiap pelamar hanya dapat mendaftar 1 kali. Yang ketiga, pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Yang keempat, informasi yang disampaikan harus benar. Yang kelima, pelamar yang terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar akan dinyatakan gugur. Yang keenam, pemalsuan data atau informasi merupakan bentuk pelanggaran UU ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi teman-teman harus teliti dan hati-hati, karena jika terjadi kesalahan yang dirugikan adalah teman-teman sendiri. Ini terkait yang harus dijadikan satu surat lamaran beserta ijazah terakhir itu menjadi satu file. Jadi jangan sampai surat lamaran itu masih belum jadi satu dengan ijazah tuh, karena kalau itu teman-teman masih belum jadi satu, terus teman-teman langsung klik pilih file di-upload, terus diklik selanjutnya sampai tahap sukses ijazahnya belum terupload, maka teman-teman secara otomatis gagal dan tidak bisa diperbaiki. Dan kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini tahapan seleksi yang sudah saya sampaikan tadi di pendaftaran registrasi, mengunggah upload dokumen dan lain-lain, proses seleksi pendaftaran, pengumuman hasil pendaftaran, tes tulis. Nah, tes tulis akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kemendesa. Pada tahun kemarin tes tulis kalau di Jawa Timur itu dengan UNESA. Jadi tes tulisnya online. Nanti soal-soalnya dari UNESA. Jadi teman-teman pada waktu tes tulis tidak perlu khawatir jauh dari lokasi, misal tidak perlu khawatir. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah akses internet pada saat mengerjakan tes tulis. Selanjutnya teman-teman yang sudah lolos tes tulis akan masuk ke tes wawancara. Tes wawancara juga sama akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kemendesa PDTT. Ketika sudah selesai penetapan hasil seleksi, kontrak kerja dan penugasan, selanjutnya kita masuk ke ini sudah saya jelaskan tadi, kita masuk kepada tugas pokok dan fungsi untuk posisi PLD. Pendamping lokal desa adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di desa. Tugas pokok pendamping lokal desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020. Yang pertama, melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Yang kedua, terlibat aktif
mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs desa, kerjasama antar desa, dan BUMDesa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID. Yang selanjutnya, melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian atau daily report, atau kita biasa TPP menyingkat dengan DRP dalam SID. Yang terakhir, meningkatkan diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar. Nanti teman-teman yang sudah diterima menjadi TPP untuk posisi PLD, untuk tidak lupa sering-sering melakukan peningkatan kapasitas baik itu mandiri atau komunitas pembelajar. Selanjutnya kita masuk pada kuota. Jadi teman-teman untuk melihat posisi atau lowongan di masing-masing kecamatan itu teman-teman bisa melihat di sini. Kita bisa klik pilih provinsi. Teman-teman bisa memilih, misal kita pilih Jawa Timur, terus kita show sampai 100. Di sini teman-teman bisa melihat contoh di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Pacitan ada 3 kecamatan yang membuka lowongan formasi. Contohnya Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Arjosari, dengan masing-masing kuota 111. Berarti di kecamatan tersebut kekurangan formasi untuk posisi PLD hanya 1. Beda ceritanya dengan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Silahung, kuota 2. Berarti di Kecamatan Silahung tersebut ada kekurangan tenaga PLD itu 2. Misal 1 PLD itu maksimal 4 desa. Di Kecamatan A itu ada 8 desa. Tetapi PLD yang ada sekarang itu hanya 1, sehingga yang dibutuhkan 1. Kalau misalkan di Kecamatan B ada 12 desa, tetapi formasi PLD yang terisi sekarang baru 1, berarti ada kekosongan formasi 2, sehingga bisa saja ini di Kecamatan Silahung ada beberapa desa, bisa 8, bisa 7, itu mengalami kekosongan PLD. Untuk selanjutnya teman-teman yang ingin melihat honor atau gaji untuk posisi PLD, ini setiap kabupaten jumlahnya tidak sama, dan tetapi besarannya juga tidak berbeda jauh. Kita langsung, kalau misalkan kita pengen melihat contoh di Kecamatan Jawa Timur lagi, di Kecamatan Jawa Timur untuk posisi PLD di Kabupaten Pacitan itu 2.173.000, tetapi di Kecamatan Kediri itu misal di Kediri 2.886.000. Ada selisih, setiap kabupaten itu tidak sama, tergantung dengan kondisi wilayahnya. Sekian informasi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya doakan semoga diberikan kelancaran dan sukses. Terima kasih.